Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali lagi ke channel ini. Berjumpa kembali bersama saya Septia Dwi Wardania di Septia Wiwi Channel. Sebelum memulai, tentu saja kita harus mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu, memohon agar proses pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan materi pembelajaran dapat mudah kita pahami. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Pada era milenial ini, internet bukan lagi menjadi hal yang asing dan mewah bagi sebagian besar masyarakat. Sehingga kita dapat dengan sangat mudah mengakses segala jenis informasi, saling bertukar informasi, memberikan pendapat, dan banyak kemudahan-kemudahan lainnya. Kemudahan dalam memperoleh informasi dan dalam penyampaian informasi tersebut tentu saja memperbesar kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat yang dapat berujung pada perselisihan dan perpecahan, di mana hal ini sebenarnya pernah diutarakan oleh Rasulullah SAW. Kala itu Rasulullah SAW berkata kepada Huzaifah bin Yaman bahwa kelak sepeninggal Rasulullah SAW akan tiba masa di mana terjadi perselisihan dan perpecahan. Huzaifah bin Yaman bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku menjumpai hal itu?" Dan Rasulullah SAW pun menjawab, "Pelajarilah kitab Allah SWT dan amalkan. Karena itu solusinya." Huzaifah bin Yaman masih mengulang pertanyaan yang sama sebanyak 3 kali, dan Rasulullah SAW pun menjawab dengan jawaban yang sama 3 kali. Pelajarilah kitab Allah SWT dan amalkanlah. Karena itu kunci keselamatan. Berdasarkan hadis yang bersumber dari Huzaifah bin Yaman tersebut, kita dapat memetik pelajaran berharga bahwa ketika kita menghadapi perbedaan pendapat, perselisihan, percecokan, bahkan perpecahan, kita tidak perlu bingung dalam mengambil sikap. Selama kita berpegang teguh kepada kitab suci Allah SWT, maka kita akan selalu menemukan jawaban yang tepat atas perselisihan tersebut. Karena Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama, di mana di sanalah kita akan menemukan petunjuk keselamatan, kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Video kali ini akan membahas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk fase E kelas 10 SMA dan SMK. Udah siap nih mau belajar? Coba deh kamu lihat gambar ini. Ini adalah harmoni beragam kepercayaan yang ada di dunia. Menurut kamu gimana? Nah, kita akan mempelajari konsep iman, definisi dan dalil nakli syu'abul iman, cabang iman, tanda orang beriman, problematika keimanan, serta hikmah dan manfaat beriman. Udah siap kan? Cus kuy, kita gas, jangan kasih kendor. Submateri yang pertama adalah konsep iman. Konsep iman ini terdapat di dalam Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 172. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa kita semua sebagai umat manusia telah dimintai kesaksiannya, dan kita telah bersaksi bahwa Allah SWT adalah Tuhan kita. Nah, konsep iman itu berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu amanah, yu'minu, imanan. Artinya adalah beriman atau percaya. Secara bahasa artinya iman itu adalah kepercayaan, keyakinan, ketetapan, atau keteguhan hati. Orang yang beriman artinya adalah orang yang niatnya akan selalu sejalan dengan ucapan dan tindak tanduknya. Konsep keimanan ini tertuang di dalam 6 rukun iman yang wajib untuk diimani bagi setiap muslim, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat,
iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Submateri kedua yang akan kita pelajari adalah definisi dan dalil nakli syu'abul iman. Syu'abul iman itu berjumlah 77, yang merupakan jabaran dari 6 pilar rukun iman yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, seorang muslim itu seharusnya menghayati dan mengamalkan keseluruhan cabang tersebut, sehingga akan memperoleh nikmat dan lezatnya hakikat iman dalam kehidupannya. Tertuang di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran Surah An-Nisa, surah keempat, ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa, surah keempat, ayat 136. Setelah mendengarkan pembacaannya, sekarang giliran kamu untuk membacakannya kembali. Silahkan. Selain terdapat di dalam Quran Surah An-Nisa, surah keempat ayat 136, terdapat pula di dalam hadis riwayat Muslim yang mengatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling kurang adalah menyingkirkan apa yang akan menghalangi orang di jalan, dan malu itu salah satu dari cabang iman. Pada video selanjutnya kita akan membahas cabang iman, tanda orang beriman, problematika keimanan, serta hikmah dan manfaat beriman. Jika ada pertanyaan, kamu boleh tinggalkan komentarmu di kolom komentar di bawah. Jika ada kritik dan saran juga boleh kamu tuliskan di kolom komentarmu di bawah. Jangan lupa untuk like video ini dan share ke teman-temanmu, lalu klik subscribe dan klik icon loncengnya agar kamu tahu kalau ada video baru yang diupload melalui channel ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan di dalam video ini. Semoga bermanfaat.
Terima kasih, sampai jumpa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.